Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azas pemerataan merupakan salah satu landasan yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Implementasi azas pemerataan ini diharapkan dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk terhadap kelompok komunitas masyarakat adat. Pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat tercantum dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara masih mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Cara pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satu kekayaan alam yang patut dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat adalah kekayaan sumber daya energi, mineral, dan batu bara. Potensi sumber daya tersebut tersebar dari ujung timur hingga ujung barat wilayah negara Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya. Salah satu pasal tersebut adalah pasal 5 yang berbunyi, untuk kepentingan nasional, pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR RI dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan batu bara untuk kepentingan dalam negeri yang dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor. Arti kata kepentingan nasional itu sendiri seharusnya bisa terwujud kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Selain itu terdapat pula pasal 135 dan pasal 136 yang berisi tentang perizinan sebuah perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan tambangnya yang bukan tidak mungkin akan berhadapan langsung dengan masyarakat hukum adat. Lantas, apakah dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini merupakan sebuah keuntungan ataukah sebuah kerugian bagi masyarakat hukum adat? Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan 1 mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Di sini kembali pada pengertian hak ulayat itu sendiri, yakni ialah hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta isinya di lingkungan wilayahnya atau yang sering disebut dengan hak purba. Secara sejarah pun eksistensi hak ulayat itu sendiri telah diakui lebih dahulu daripada dengan adanya kemerdekaan negara Indonesia. Karena menurut Maria W. Sumarjono, pengakuan hak ulayat ini adalah sangat wajar. Karena apa? Masyarakat hukum adat ini telah ada sebelum adanya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengenai berlakunya hak ulayat, ada dua perspektif, yaitu hak ulayat berlaku ke dalam dan hak ulayat berlaku keluar. Yang pertama, hak ulayat berlaku ke dalam ialah di mana masyarakat hukum adat menggunakan hak ulayat tersebut dengan menguasai tanah ulayat itu beserta isi di dalamnya. Sedangkan hak ulayat berlaku keluar ialah orang-orang di luar masyarakat hukum adat hanya diperbolehkan menguasai tanah ulayat tersebut atas dasar izin masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan telah membayar uang pengakuan di muka dan uang penggantian di belakang. Dengan berlakunya hak ulayat keluar ini, maka memberikan peluang kepada para pelaku usaha untuk melakukan proyek-proyek di wilayah yang strategis, khususnya di sektor pertambangan. Mengenai IUP atau izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus telah tercantum pada pasal 135 dan pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba dan akan dijelaskan oleh
pemateri selanjutnya. Di dalam pasal 135 dan pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara menyebutkan pemegang IUP atau IUP khusus untuk meminta persetujuan hak atas tanah sebelum melakukan kegiatannya. Maksud dari pasal 136 dan pasal 136 ini yaitu di mana perusahaan tambang tidak boleh melakukan kegiatan eksplorasi ataupun kegiatan pertambangan lainnya sebelum mendapatkan persetujuan tersebut. Di dalam pasal ini juga termaktub di dalamnya negara mengharapkan antara perusahaan tambang dengan pemilik hak atas tanah tersebut melakukan negosiasi ataupun perundingan secara face to face ataupun secara langsung. Kenapa demikian? Karena pemilik hak atas tanah tadi yang akan merasakan dampak dari kegiatan pertambangan ini. Dalam pasal 137 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pemegang IUP atau IUPK lebih diuntungkan karena dalam perundingan yang dimaksud tadi, pemegang IUP ataupun IUPK lebih dominan dalam negosiasi tersebut. Secara yuridis, kedudukan antara pemegang IUP ataupun IUPK dengan pemilik hak atas tanah sama rata, tetapi dalam implementasinya pemegang IUP ataupun IUPK lebih dominan ketimbang pemilik hak atas tanah tersebut. Eksistensi kegiatan usaha pertambangan di lingkungan masyarakat hukum adat. Kita tahu dalam pasal 135 dan 136 termuat substansi bahwa syarat mutlak untuk didirikannya perusahaan yang bergerak di pertambangan ini harus memiliki hak tentang atas tanah. Nah, hak atas tanah ini diatur dalam pasal 135, yaitu ketika perusahaan sudah memiliki hak atas tanah, maka perusahaan baru bisa menjalankan perusahaan. Nah, dalam posisi ini negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atas tanah tersebut bisa saja mencabut perusahaan karena jika diketahui perusahaan tersebut tidak memiliki izin usaha tentang pertambangan, maka perusahaan tersebut dapat dicabut oleh. Nah, di dalam pasal 135 ini tentang penguasaan hak atas tanah ini menunjukkan banyak sesuatu sengketa tentang perusahaan dan antara masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat sendiri dalam posisi ini tidak tergantung kepada pemerintahan atau negara ini langsung melimpahkan kepada masyarakat hukum adat tentang hak atas tanah. Nah, perlunya untuk mengatasi sengketa ini diperlukan instrumen untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat hukum adat. Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan ini jika bersengketa dengan masyarakat adat yang notabene tidak mengenal hukum secara normatif ini bisa saja dikalahkan oleh perusahaan-perusahaan. Maka harus ada penegasan mengenai sejauh mana negara dalam menyelesaikan sengketa antara hak kepemilikan atas tanah dalam izin pendirian suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan batu bara. Terima kasih. Nah, dapat kita simpulkan dari penjelasan teman-teman tadi bahwa dalam pasal 135 dan pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terlihat bahwa tidak adanya keterlibatan negara dalam proses pelepasan tanah ulayat untuk kegiatan usaha pertambangan. Padahal apabila diposisikan dalam konteks negara kesejahteraan, yakni suatu konsep yang dipilih dalam pembentukan negara, masyarakat mendambakan peran dan pelaksanaan tanggung jawab negara yang lebih besar untuk menyejahterakan rakyat.
Kekuasaan pemerintah yang cenderung semakin kuat harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan akan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Namun sayangnya, pasal 135 dan 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi bukti bahwa masyarakat hukum adat dibiarkan berhadapan langsung dengan pengusaha pertambangan yang akan menggunakan tanah ulayat untuk kegiatan usaha pertambangannya. Pemilihan sistem yang demikian melemahkan posisi masyarakat hukum adat itu sendiri. Selain itu, kedua pasal tersebut timpang karena tidak ada sanksi bagi perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk meminta persetujuan kepada masyarakat hukum adat sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hak ulayat masyarakat hukum adat. Kemudian saran yang dapat kita tarik dari kesimpulan tersebut bahwa perlu pendataan masyarakat hukum adat dan potensi pertambangan pada tanah ulayatnya melalui peta komprehensif serta dilakukan penegasan mengenai sejauh mana keterlibatan negara dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat untuk keperluan pengelolaan sumber daya alam. Dan perlu ada sanksi bagi perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 135 dan pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sehingga tidak ada perlakuan diskriminatif dalam hukum. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.